Indonesia terkenal dengan begitu banyak mistisnya, dan setiap horor itu mempunyai ceritanya sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Jadi saya pengen tahu aja gitu, karena kebetulan saya orangnya tidak sensitif dan penasaran, kayak lagu ya. Jadi saya justru kalau ada horor loh, tempat ini loh serem loh gitu, saya penasaran gitu. Tapi merasakan nggak sih di lokasi? Aku nggak, tapi aku sempat di lokasi terus diikutin, maksudnya diikutin yang apa sih kalau orang Diikutin makhluk gitu nggak? nenek, jadi yang jagain lokasi. Oh, yang ngejagain. Karena tiba-tiba jadi aku tuh ketemu sama bapak-bapak gitu, aksinya dia ngasihnya gitu kan, itu pas aku lokasi dia nyamperin aku gitu, bagian sensitif gak? Enggak. Soalnya ada yang ngikutin, jadi dia tuh nungguin aku di situ sampai teman-teman kru yang lain gini, kenapa beda ya auranya, beda ya. Jadi katanya ada yang mau nungguin aku, jadi dia harus di situ dengan aku sendiri. Oke, tahun ini film keberapa berarti untuk horor? Untuk horor yang tayang sih tadi kalau nggak salah masih ada satu yang belum tayang. Mbak, ini kan mau akhir tahun sendiri, memang lagi kejar project untuk film sendiri atau semua sudah disyutingkan atau seperti apa? Enggak, ini kita udah selesai gitu. Jadi nggak ada yang ngejar target gitu, nggak ada. Masih kalau Berarti tahun ini udah full liburan berarti untuk udah nggak ada kerja? Enggak, akhir tahun promo. Saya dapat jadwal promo sampai 31, saya masih ada promo ini. Masih kerja. Oh, kerja ya kak. Kalian kemarin sempat rame nih statementnya soal yang anak mengenai anak. Nggak ikutan. Anak saya nyuruh saya mami. Oh gitu. Tapi gimana kak, rame kak nanggepinnya kak? Rame nanggepin. Nanggepinnya sih biasa aja karena setiap orang mempunyai caranya masing-masing. Ya. Cuma memang yang saya lupa adalah itu masih banyak yang Tapi memang dari anaknya sendiri kayak gimana? Saya sampai hari masih di rumah kok. Anaknya seperti apa sih? Kalau anakku kebetulan dia tipe yang nggak aneh-aneh. Dan anaknya tuh lebih sering di rumah karena dia introvert. Justru nge-handle-nya lumayan gampang gitu. Kayak Kalau dia gampang, anaknya kan di rumahan. Iya, kalau dia gampang banget. Justru anaknya yang menolak permintaan Kak Yayan yang gitu ya? Justru pendidikan nomor 1 buat dia, karena dia tipenya agak ambisius dan perfeksionis. Jadi dia beda nilai sama temennya dikit aja itu dia bisa pulang terus. Dan sebagai orang tua, handle-nya gimana sih, kan ambisius nih. Mungkin ada orang tua, kenapa sih dek belajar dulu atau kakak belajar dulu, mungkin agak chill dikit atau santai lah belajar atau gimana? Parenting kayak gimana kalau kayak Aku itu tadi aku selalu pokoknya bilang sama dia gini, Kak, gak usah pintar-pintar, nilai gak usah bagus-bagus, yang penting naik. Aku selalu gitu, gak usah bagus-bagus, yang penting naik. Kayak kemarin dia pas kuliah, itu kan dia terakhir tuh ini kan apa, kalau orang kuliah skripsi. Dia gini, Bi, aku harus bisa skripsi aku bukan skripsi yang bagus kan dipakai buat contoh. Targetnya dia itu, yang aku aja yang nontonin gini. Ngapain sih Kak kalau cuma mau ngomongnya sendiri, tapi dia targetnya dia selalu dapat karena anaknya memang Nggak, sebagai orang tua di usia anak zaman sekarang kan beda ya dengan zaman dulu ya, mungkin Gen Z sekarang kan beda menerapkan pola asuh. Kalau Kak Yayan, kalau dia bilangnya dia nggak Gen Z sih, karena dia 24. Gen Z di bawah itu. Ya. 21, 22. baby milenial, menerapinnya gimana untuk anak sendiri, mungkin pola asuhnya, tipe kalau orang tua yang seperti apa sih dirimu? Kalau aku kebetulan di zaman aku lebih gampang karena waktu anakku kan kelahiran 2000. Pada saat itu kan belum ada handphone ya, belum ada handphone, jadi tidak seperti anak sekarang yang main handphone, sosmed dengan kenceng dan luar biasa. Enggak, waktu itu dia SD aja, waktu itu dia baru pegang Nokia 2000. Ya kan, Nokia 2000 itu pun tidak ada internet dan segala macam, benar-benar cuma bisa buat telepon sama SMS waktu itu. Dan dia baru pegang handphone yang bisa internet itu begitu SMP SMA. Jadi aku tidak mengalami kesulitan untuk masalah. Kayak yang terakhir nih ya, ini kan tampil selalu awet muda nih, ini dandannya minimalis banget. Emang tipe kayak ini suka dandannya minimalis gitu, timbangan artis yang lain. Tadi kan pada glamour ya.
Satu, tadi tuh gara-garanya kan ini aja aku tadi telat datang ya, karena ternyata hari ini genap dan mobil aku ganjil, jadi harus ngecek. Terus tadi tuh aku sempat nanya apakah hari ini kita akan 2 kostum, karena biasanya kan 2 kostum, respon sama itu beda. Tapi terus dikasih tahu enggak, kita 1 kostum dari awal sampai akhir itu aja. Pilihannya apa? Pikirku kalau aku datang kecepatan, apakah aku akan keliling-keliling KCC dengan baju itu? Gitu kan ya. Mikirnya ternyata terlalu. Tapi mikirnya gitu, jadi akhirnya memutuskan yang kalau misalnya aku datang lebih cepat, aku masih bisa keliling-keliling tanpa harus dilihatin orang. Mikirnya gitu. Tapi memang always selalu setiap hari dandanannya sesantai ini kah atau Aku santai. kelihatan tampil nggak kelihatan udah ibu-ibu gitu? Amin, amin. Kalau aku, pokoknya aku pakai sesuatu yang nyaman aku pakai. Yang enak aja lah, pokoknya dipakai enak ya. Udah, kalau kayak gitu tinggal awet mudanya Nah. deh kalau kayak gitu. Nah, jadi awet muda gitu. Bingung ya, aku selalu bilang ketika muda kamu bang, dablek, jadilah dablek. Beneran loh, itu salah satu tips ya kan. Dablek itu termasuk memikirkan masalah sesuai porsinya, jangan dilebih-lebihin. Kalau emang kamu nggak bisa masalah nih, misalnya kamu aduh aku udah ngopot nih, tinggal tidur karena apa ya, kamu tidur, begitu kamu tidur tenang, makan enak, kamu akan bisa memikirkan jalan keluarnya lebih baik dibanding kamu begadang, kamu nangis-nangis, kamu nggak makan, itu masalah jadi lebih berat. Tapi jaga makan porsi makanan, pola makan atau ke dokter juga untuk Nge-gym Oh, bisa enggak. tau. Kalau olahraga aku masih, kalau jaga makan kebetulan aku suka makan, jadi nggak terlalu jaga makan juga. Cuman memang aku bukan tipe yang kalau makan harus habis. Jadi kalau misalnya aku mau makan ya aku makan, pada saat aku kenyang ya aku nggak harus habis. ke dokter nggak sih kak perawatan Kalau maintenance perawatan maintenance enggak. Ini aku baru baru di endorse loh. ini the first endorse perawatan. Ya, tapi aku baru ini dalam 46 tahun aku baru 3 bulan yang lalu aku dibotok. Itu pun cuma di dahi doang. Kenapa Hah? mau menerima endorse botok? Tadinya nggak mau, tapi dokternya begitu pintar ngomong ya, begitu pintar sekali ngomong sehingga aku tertarik. Tadinya aku nggak mau karena apa? Karena yang aku tahu kalau orang olahraga dibotok itu agak percuma, karena kan olahraga jadi dia gampang hilang lah, karena kan mainnya otot yang disikat otot, sedangkan aku olahraga otot. Saya tanya, oh dok males lah ngapain gitu kan? Enggak ya, kecuali kamu begitu angkat beban tuh gitu-gitu baru habis. Kalau angkat beban biasa aja apa nggak apa-apa. Oh berarti nggak apa-apa, oh iya. Berarti ini dalam hidup Baru kali ini. rasanya efeknya Seminggu pertama, seminggu lebih lah ya. Seminggu pertama aku kayak pakai lakban, majuan. kayak pakai lakban di jidat. Oh. berarti nagih nggak? Belum tahu kan, baru 3 bulan ya. 3 bulan. Baru 3 bulan aku belum tahu. Berarti akan menerima endorse kecantikan lagi. Aku sih setia dengan satu tempat ya biasanya. Jadi biasanya sih. Ini kan juga mau ganti tahun resolusinya. Nah, mungkin resolusinya kayak ya. apa sih? 2025 menjadi manusia yang lebih baik aja. Resolusinya nggak usah muluk. Zamannya udah tua. Betul kan? Emang udah merasa seperti itu? Udah tua. Udah tua zamannya, udah tua aku sih belum. Oh iya. Zamannya udah tua, coba bayangin sekarang beritanya ya kan, aneh-aneh macam-macam, kadang-kadang zamannya udah tua. Jadi resolusinya 2025 menjadi manusia yang lebih baik. Ada target yang mau dikejar atau yang mau dikabulkan, inginkan yang belum Aku tipe tercapai? orang yang mengalir aja mengikuti apa adanya. Udah ada yang dikejar dan dituju, takut sakit hati kalau nggak nyampe. Kau udah mau masuk usia kepala 5, banyak ketakutan nggak sih di dalam hidup? Gak ada. Nah. Untung aku bukan tipe penakut. Jalanin aja gitu. Gue jalanin. Aku tipe yang menjalani tanpa aku pikirin. Yang karena kita kan diciptain sama Tuhan, biar Tuhan yang mikir. Oh iya. Kita jalanin. Oke, terima kasih kalian.